A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada likalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum. Assalam artinya ketenangan. Orang bisa senang tapi tidak bisa tenang. Bisa apa? Bisa senang tapi belum tentu bisa tenang. Apalagi senang-senang, namanya foya-foya. Ya bisa, tapi habis selesai party atau happy-happy gitu, stres lagi, pusing lagi. Dia akan perlu lagi obat lagi, perlu lagi. Jadi senangnya sementara. Orang Islam tiap hari itu pasti ada yang assalamualaikum. Minimal semoga Allah berikan ketenangan padamu. Tapi jawabnya kumsalam. Kumsalam. Apa kumsalam? Jawablah yang lengkap, waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Kenapa? Ketika ada yang doakan semoga engkau hidupnya tenang, tenang itu yang bikin kita bisa mikir. Tenang itu yang bikin kita bisa proporsional dalam menyikapi ujian hidup yang berlapis-lapis dan tak habis-habis. Ujian anak selesai, suami pula. Suami selesai, istri. Nanti tetangga, teman satu kantor. Sampai kapan ayaman kayak gini? Tidak lama. Sampai mati. Maka Musa kemarin saya bilangkan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau tidak mungkin bisa sabar, kata Khidir, terhadap sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Jadi bukan ujiannya yang berat, ilmunya yang tidak ada. Kita tidak ngerti, makanya malaikat kan tadi saya baca ayatnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baginda Rasulullah disuruh baca Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Aku tak bisa baca. Iqra ma ana biqari. Pada saat itu mungkin Rasulullah juga blank. Apa yang mau kuajarkan? Apa yang mau kusampaikan? Tapi kan di ayat itu, di surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kan tadi ada yang dikasih buku Iqra. Makanya ayat ini. Yang lain pakai Quran besar, dia pakai Iqra, kan beda. Founder. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Lanjut. 'Allamal insana. Yang kenceng dong. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu dia yang kita tunggu. Begitu sampai di ayat itu Rasulullah bilang, oh ya sudah. Ada 'allamal insana ma lam ya'lam. Banyak sekali di dunia ini ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Betul enggak? Apa yang terjadi nanti siang? Nanti sore? Nanti malam? Enggak tahu, nak. Lah, untuk yang siang ini aja, sore ini aja, sama nanti malam, kita ndak tahu. Terus kenapa pusing mikirin besok, lusa, minggu depan, ancaman orang 3 bulan lagi, sebulan lagi? Jalani aja dulu. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Kejauhan mikirnya. Ya Allah, utang. Jauh dari Medan, ngutang lagi. Salah. Ayo, siapa yang bisa jamin dan bisa tahu detail nanti siang ada kejadian apa? Ada? Kita nih berpindah dari 1 menit ke menit yang lain, 1 detik ke detik yang lain, 1 jam ke jam yang lain. Semua dalam genggaman Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi.
Maka apa kalimat Khidir kepada Musa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau tidak bisa sabar. Tidak akan mungkin bisa sabar orang kau tak paham, kata Nabi gitu. Apa kata Musa? Oh, pede sekali Musa. Qala yo. Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'sil laka amra. Tenang, dir. Gitulah kira-kira. Tenang, bro. Satajiduni insyaallahu sabiran. Aku akan manut, akan sabar, akan ikut. Wala a'silaka amra, dan saya tidak akan mengkhianati atau menentang atau mungkin mandai-mandai. Saya akan sendiko dawuh, sami'na wa ata'na. Begitu katanya yang baru join Paskas. Begitu berjalan sebulan 2 bulan, 3 bulan 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berpulang ke rahmatullah dah rupanya dia. Mikul beras tiap bulan. Iya kalau jalurnya jalur sutra. Oh, Paskas, monggo pinara. Oh, sampun yai, sampun, tapi duduk. Mimpin doa, semoga apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh. Sampai hafal dia. Mana pondok-pondok yang ngasih makan, mana pondok yang kering kerontang gitu. Jangankan makan air putih pun tidak keluar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kemarin saya ceritakan kan ada seseorang yang dijamin sudah tertulis namanya di neraka, lalu diberitahu kepada dia, wahai fulan, namamu sudah tercatat di neraka. Ngapain masih ibadah? Apa kata dia? Surga atau neraka itu haknya Allah. Tugas saya sebagai hamba adalah beribadah, karena Allah perintahkan dan ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Biarlah ibadah saya jadi milik Allah dan jadi penilaian Allah, karena saya tahu surga dan neraka itu benar-benar haknya Allah. Laporlah malaikat ini kepada Allah, ya Allah, aku udah kasih tahu namanya ada di neraka, tapi dia tetap ibadah karena dia mengatakan surga atau neraka itu adalah milik engkau. Maka Allah perintahkan dengan kekuasaannya untuk merubah nama orang ini menjadi penghuni surga. Tadinya ahli neraka, dipindah namanya, dah masuk penghuni surga. Kasih tahu sama dia, wahai fulan, namamu sudah dipindahkan Allah dari neraka ke surga. Kenapa masih ibadah? Dia bilang, beribadah ini adalah perintah Allah. Aku diciptakan untuk beribadah. Masalah surga atau neraka, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Siapa yang menjadikan solusi adalah tujuan. Ini saya pesan betul di Jogja, 3J. Siapa yang menjadikan solusi sebagai tujuan, maka dia pasti berhenti ketika sudah sampai di tujuan. Ngapain join Paskas? Saya dulu kontraktor Ustaz. Terus ya banyak utang Ustaz, error dan segala macam. Terus sudah ada jadi Paskas ini, saya mudah-mudahan bisa selesai utang saya. Selesai utangnya, selesai Paskasnya. Dulu saya meetingkan money Ustaz, meetingkan ini Ustaz. Banyak utang Ustaz sekarang. Terus belum selesai, belum. Ngapa join ini? Ya biar cepat lunas utang saya. Oke, selesai utang lunas, hilang nanti dia. Nanti kalau hilang dia tinggal kita kasih video. Oh mohon maaf, pemeran ini sudah meninggal gitu aja. Meninggalkan video ini maksudnya gitu. Belum selesai, masih koma. Nanti pas itu tuh dia nanti kalau dia tak ada lagi diblurkan aja, tutup gitu. Ganti gambar gambar gajah atau kudanil aja, kudanil. Jadi suaranya ada tapi kudanil. Pakai AI gitu aja. Siapa yang menjadikan solusi sebagai tujuan, maka pasti berhenti ketika sudah sampai tujuan. Tadi keputusan surga atau neraka sudah dideklar. Dan malaikat yang langsung memberitahunya. Dia bilang, surga dan neraka milik Allah. Luruskan niat, bersihkan hati nih abang kakak. Saya ingatkan lagi di Jogja. Sepertinya 3J perlu ini. Mas Jati tidak ada cerita-cerita. Tapi saya lihat wajah-wajah antum nih perlu kalimat ini kayaknya. Biasanya kebetulan mas. Kebetulan. Apa? Ulang kalimatnya. Siapa yang menjadikan solusi sebagai tujuan, maka pasti berhenti ketika sudah sampai tujuan. Saya pengen utang saya lunas Ustaz.
Saya pengen masalah saya selesai. Begitu selesai masalahnya, ya berhenti dia beramal soleh. Ingat tadi seseorang yang tadi saya bilang dia divonis neraka. Saya pengen cepat sembuh, Ustaz. Penyakit saya ini pengen sembuh, Ustaz. Saya pengen sembuh dari penyakit saya. Begitu sembuh, ya hilang. Tidak ada lagi ibadah lanjutan. Karena solusi adalah tujuan. Nah, sepertinya 3J perlu kalimat ini. Gitu. Biasanya kebetulan. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Rasulullah juga bingung, gimana caranya? Tapi begitu ada kalimat allamal insana ma lam ya'lam, tenang Rasulullah. Oh, sudah, oke. Kan udah saya ajarkan ilmunya sama antum kan? Ya Allah, ikut saya. Ya Allah. Ini semua Pasti ada ilmunya. Tolong ajarkan saya. Allamal insana ma lam ya'lam itu Masya Allah tuh. Kita dibimbing nanti gimana jadi suami yang baik, gimana jadi ayah yang baik, gimana jadi pengusaha saudagar yang baik. Baik aja cukup, Ayaman? Enggak cukup. Baik saja tidak cukup. Perlu yang lebih tinggi dari baik. Apa? Benar. Yuk, mumpung lagi safar. Doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar. Minta hidup yang benar. Coba diulang. Mumpung lagi safar, minta yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Jangan cuma ngambil sholat jamaah aja. Yang besar itu apa ya? Manfaat, zakatnya, infaknya, sodakohnya. Ya Allah, jadikan saya orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Mumpung lagi safar. Kalau sudah banyak zakat, banyak infak, otomatis tuh abang kakak pasti orang yang dikasih kelebihan rezeki sama Allah. Karena kalau minta rezeki banyak, belum tentu keluar zakatnya. Betul enggak? Mumpung lagi safar, doa mustajab. Saya salah satu hal yang saya suka kalau lagi safar tuh doa mustajab. Saya akan manfaatkan waktu sebanyak-banyak mungkin, semaksimalnya berdoa, meminta kepada Allah, karena Allah Maha mendengar. Allah Maha apa? Mendengar. Terserah Allah mau kabulkannya nanti siang, sore, besok, lusa, setahun lagi, tak ada urusan. Yang penting saya tahu Allah dengar doa saya. Banyak sekali doa-doa yang saya tuh baru ngeh, oh ya Allah, dikabulkan Allah. Dulu kayaknya enggak mungkin, mustahil. Saya main-main Alphard, mobil kecil tuh loh. Beli Alphard 27.000 aja. Beli 2 langsung saya. Mainkan. Tanyalah sama bunda, apa main mobilan? Saya bilang ini lagi kecil, lagi saya doakan. Insya Allah nanti besar, ada waktunya besar. Hari ini betaboran mobil itu kan. Apalagi di Soekarno-Hatta. Silakan Pak, mau yang mana Pak? Taksi maksudnya. Ya kan, Silverbird tuh tinggal pakai aja. Apakah harus hak milik? Tidak. Kita boleh pakai aja udah alhamdulillah. Karena sejatinya hidup ini kan bukan urusan memiliki. Makanya banyak jomblo yang bilang, kita tidak perlu memiliki, yang penting bisa pakai aja. Pala kau tuh. Tidak gitu konsepnya Raffi. Janganlah. Kalau jomblo prinsipnya kayak gitu, ya error dunia ini. Yang penting bisa dipakai ya man. Wah udah. Astagfirullahaladzim. Coba punya mobil 5, bisa dipakai 5-5-nya sekali jalan? 10 meter ganti mobil, 10 meter ganti mobil gitu. Mbak-mbak yang suka beli tas, beli sendal, beli sepatu, bisa dipakai langsung 5 gitu, 5 kanan 5 kiri. Ini bilang orang gila. Ih lucu, beli itu karena perlu, bukan lucu. Pintar gitu, coba bilang. Nah kan kalau pintar boleh kan. Yang viral kan yang sebelah. Ketawa macam paham aja. Emang ada kuota kemarin? Iya. Ya, beli itu karena perlu. Bukan karena lucu. Bapak-bapak enggak paham nih maksud saya apa nih? Pintar. Siapa yang ngomong pintar tadi tuh? Nah, sini nih. Nih, langsung kasih ya, pintar. Enak kan? Coba ngomong pintar lagi, saya kasih pisah gitu. Beli itu karena perlu, bukan karena
Lucu. Lucu banget. Scroll. 5 menit pi. Dari habis subuh, tau-tau, udah zuhur. Scroll. Habis SMK. Selesai SMK, scroll sampai zuhur. Scroll aja kerjanya. Beli itu karena perlu. Memang jarang-jarang ke mall, tapi paket datang tiap hari. Ada suara yang dirindukan. Assalamualaikum, kata suaminya. Nggak ada suara. Suami. Assalamualaikum, kata suaminya. Nggak ada jawab. Diam ya. Begitu paket, laju berdiri. Dia sudah berganti suara. Suaramu bukan suara yang kurindukan. Ada suara yang lebih kutunggu-tunggu. Paket. Inilah perempuan-perempuan pintar nih. Nggak ada di sini, jangan tersinggung. Nggak ada di sini. Nggak ada apa? Nggak ada. Mereka tuh di Samudra Atlantik semuanya. Tapi katanya lagi pada ngumpul di sini. Pokoknya noleh dikit paket. Noleh dikit check out. Lagi duduk-duduk gini, sapi. Bentar. Sapi. Coba tengok nanti. Apa kerja kakak nih, belantik ke? Tahu belantik? Bablas namanya. Tahu Bablas? Brand ambassador Belantik Amal Soleh. Oh, masih ingat ya? Tag tersangkanya, orang ngomongkan dia. Terus tag tersangka. Maka abang kakak, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kita hari ini belajar tentang 3 poin. Kemarin saya sampaikan kan? Khubra, pentingnya punya ilmu. Istri check out, suami cekot-cekot. Sian. Ini sebelah sana ya. Kalau saya sih enggak, santai aja. Belanja lagi sayang, beli lagi, bagus, gitu aja gitu. Kemarin ada video bagus saya nonton di mana tuh ya? Konten, jelas ini konten gitu loh. Istrinya tuh bilang, yang iPhone 16 udah keluar yang. Terus suaminya bilang, ya udah beli aja, tapi jangan yang kecil ya, 1 tera aja sekalian, kata suaminya. Beli aku ada yang biru, ada yang warna pink sama yang warna silver, kata suaminya. Beli dua-duanya aja sekalian. Tapi suaminya tuh sambil jawab tuh sambil makan nasi, lauk, kecap. Terus begitu istrinya bilang warna biru atau silver, suaminya tuh lagi sepatunya tuh bolong, tenganga gitu, pakai sepatu. Terus dia bilang, beli yang kecil apa yang besar, yang Pro Max sayang? Yang besar aja yang bagus sekalian, yang paling mahal. Suaminya tuh nyetarter motor dah hidup-hidup. Pas dibuka bensinnya habis. Jadi perempuan tuh hanya diajak ngayal aja udah suka dah. Jadi dia diajak ngayal. Iya nanti kita gini sayang, nanti kita gini. Mau dia dibohong-bohongin tuh. Ya Allah, saya bilang gini-gini benar dunia persilatan hari ini nih. Sabiran, coba bilang. Sabiran. Ma makna sabiran? Sabar, menahan. Bisa marah tapi memaafkan. Bisa nyerang tapi memaafkan. Bisa caci maki tapi malah ngomong yang baik-baik. Itu sabiran. Bisa jajan tapi berinfak. Bisa buka aurat tapi ditutup. Itu namanya sabiran. 1 khubran, harus punya ilmu, belajar, ya, mumpung ada waktu, dan kita sama-sama paham, belajar adalah ibadah paling panjang seumur hidup, bukan menikah. Kakak lahir-lahir kan tidak langsung nikah kan? Saya terima nikahnya bayi yang baru keluar gitu, enggak kan? Ibadah paling panjang itu bukan nikah, ibadah paling panjang itu belajar. Apa ibadah paling panjang? Belajar. Maka Rasulullah disuruh Iqra. Jadi beliau itu ngasih ente Iqra tadi itu bentuk kasih sayang beliau. Masya Allah. Tempel di dada sampai kemana-mana pun. Santri Iqra gitu. Ada yang Iqra buku, ada yang Iqra -1. Ada 2 jenis santri Iqra tuh. Apa ibadah paling panjang? Belajar. Sampai kapan belajarnya? Alhamdulillah. Ada istilah Italia, bahasa Italia itu iso rumongso namanya. Nah, Italia bahasanya pakai O kan? Iso rumongso. Itu yang benar kan? Iso rumongso, bisa merasa. Yang sakit
Yang error adalah merasa bisa. Kalau bahasa anak gontor tuh araftu dzalik. Aku tahu itu. Iya, memang kau udah tahu, tapi amil talama. Udah kau praktekkan belum? Kasih mahfuzat, kasih dalil, kasih hadis. Tahu dia, hafal semua. Pertanyaannya, udah dipraktekkan belum? Kecil-kecil aja. Tuh, nyusun sendal. Penggerak dakwah katanya. Ustadz katanya. Apapun itu. Susun sendal. Kau gimana mau nyusun barisan umat? Nyusun sendalmu sendiri aja nggak bisa. Kau gimana mau ngerapikan rumah tanggamu, mau ngerapikan ini kasurmu dan bantalmu sendiri yang kau pakai tidur tadi, kau tak bisa rapikan. Basic banget, bos. Iya kan? Komitmen lah. Betulkan kasur, rapikan. Habis makan, sampah. Saya kemarin kan negor salah satu paskas di sebuah daerah. Minta air, Ayaman boleh minta air, Ayaman tolong doakan. Dia buka plastiknya, lalu buang sembarangan depan mata saya. Ini kan cari penyakit. Kalau orang dalam, dah saya sikat miring dah dia. Tahu sikat miring? Macam samurai itu. Tapi kan ini paskas baru kayaknya. Yang bikin saya tuh marah, lalu saya tegur langsung adalah, dia pakai kopiah, pakai gamis, pakai rompi, ada tulisan paskas. Itu simbol Islam. Maka panjenengan tuh hati-hati. Kalau kami laki-laki bisa ganti topi, kita ini perempuan. Atribut itu atribut Islam, simbol Islam. Hati bawa nama Islam. Nanti yang rusak bukan namamu, tapi nama agamamu, Islamnya, Rasulullahnya yang jelek-jelekkan orang. Aku tidak mau masuk Islam, orang Islam kayak gitu. Kotor, jorok, bau, bengam. Malulah kita. Kita ini kan brand ambasadornya Rasulullah di muka bumi ini. Orang tidak baca Quran, tidak baca hadis, dia baca kelakuan kita. Coba aku tengok katanya orang-orang yang sudah masuk Islam tuh, yang sudah Islam itu kayak gimana sih? Maka saya bilang berani, bersih, rapi, wangi. Tidak harus putih. Nanti mukanya putih, lehernya hitam. Lupa dikasih ini. Berani, bersih, rapi, wangi. Bulu hidung dicukur. Ini ilmu basic lagi loh. Jangan sampai antum katanya dakwah, katanya sudah hijrah, katanya sudah kembali ke kebaikan. Hal yang kayak gitu-gitu tidak diperhatikan. Penampilan tuh bukan yang utama. Bukan yang utama. Tapi yang dilihat pertama. Ini kan kita banner berjalan. Wah, ini Ayaman lagi pakai baju baru. Dosaku miliaran, amalku recehan, ya Rob tolong ampunkan. Jadi pengingat. Dapatkan di toko sebelah. Sapi lagi. Abang kakak, penampilan bukan yang utama, tapi yang dilihat pertama. Cek ketiak, bulunya udah berapa senti. Ada yang udah diginikan tuh sampai sini keluar. Lagi budidaya atau gimana nih? Pemberdayaan gitu. Udah jadi bajunya Ayaman. Oh. Cobalah kalau lambat-lambat, kita sekarang prinsipnya biar cepat asal selamat. Coba bilang. Biar cepat asal selamat. Daripada lambat masuk neraka. Ada kalau di Munzalan speed. Desain jadi yang desainnya UYS ya. Masya Allah, mana beliaunya? Hadir Kiai ya gitu. Gitu. Wajahnya alhamdulillah sudah sumringah ya. Sudah tenang. Sekarang saya tengok Masya Allah. Udah alhamdulillah, lele udah angkatan kedua, sekarang udah angkatan pertama, ya Allah, cepatlah selesai. Ya gitu kira-kira tuh. Waktu saya tanya, gimana angkatan kedua? Loh, Yai, lihat wajah saya. Gitu langsung. Ngeri. Saya takutnya wajah saya gini terus, wes karep mulai nih ya gitu. Dia sudah enggak ngur. Kalau dulu kan dipikirkan, ngerenung, muhasabah, mati kan seakuarium kan gitu kan. Pikirkan muhasabah nih hilang lagi. Oh, namanya santri, kucing. Ojo dikeplai. Dibanting mawon, dibanting. Banyak hal-hal yang tidak sesuai. Nah, balik lagi cerita Khubron, Sabiron. Nabi Musa alaihissalam itu pakai standar kebenaran. Membunuh itu ya tidak benar bagi Musa saat itu. Tapi ada pelajaran yang Allah pengen kasih tahu kepada Musa. Ada hidden gem kalau bahasa anak sekarang. Apa? Hidden gem. Anak-anak sekarang dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Biar mahal. Lu jangan follow mix urusan gua ya. Jangan follow mix, ikut campur.
Lama sekali loadingnya. Udah awal bulan nih, habis asar baru paham. Lu jangan follow mix urusan gua. Kalau anak gontor tuh, ada insan muhim, ini orang penting. Sayyarah murtafi'ah. Sayyarah itu artinya mobil, murtafi'ah itu tinggi. Berarti kalau sayyarah murtafi'ah, mobilitas tinggi. Sayyarah murtafi'ah. Yuk geser ke Gunung Kidul, yuk monggo. Geser. Sekali geser kemana gesernya? Gunung Kidul. Maju aja sini tak apa-apa, atau di atas meja sini boleh. Ramai rupa ibu-ibu ini, Masya Allah. Oh 3J ini datang semua. Oh persiapan arigato. Masya Allah. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat. Tapi kalau doa sehat, abang kakak saya ajarkan ini, saya kasih ijazah ya pagi-pagi ya. Kalau doa jangan cuma sehat. Minta sama Allah mulai sekarang ya, ikut saya ya Allah. Jadikanlah saya orang-orang yang saya cintai, anak cucu keturunan selama-lamanya. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Coba diulang. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Karena ada orang sehat bermaksiat. Banyak sekali orang-orang yang dikasih sehat sama Allah justru malah menentang Allah. Sehatnya justru malah dijadikan alat untuk menambah maksiat-maksiat baru. Wah, ada maksiat ini belum coba nih. Kan ada cobaan, ada cobain. Nah, dia versi yang cobain maksiat-maksiat baru. Sehat dalam taat. Yang kedua, sehat bermanfaat. Jangan sampai abang kakak, naudzubillahi min dzalik, kita nih mati sia-sia. Apa? Mati sia-sia. Binatang ternak, sapi, kambing, ayam, dan beliau. Mau nyebut babi itu enggak enak saya. Itu kalau mati jadi steak. Ya kan? Terus apa lagi? Jadi ayam geprek, jadi ayam panggang. Tapi manusia kalau mati namanya bangkai. Selesai sudah. Maksud saya, antum itu akan dinilai kebaikannya, kebenarannya, kontribusinya pada saat masih hidup. Maka doanya tadi, ya Allah jadikanlah saya, orang-orang yang saya cintai, anak cucu keturunan, selama-lamanya sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Apa gunanya kau hidup di dunia ini? Untuk apa hidup? Cuma ngabis-ngabiskan jatah beras. Udahlah nggak bisa nyumbang 25.000 sebulan, minimal kok ikut pikul beras. Nggak bisa pikul juga, bantu doa. Nggak bisa juga, ya udah kuburkan ya. Kita doain dan kita sholatin sekalian. Harta nggak bisa, tenaga nggak mau, bantu doa juga nggak. Terus diapain orang ini? Kita sholatkan ya ramai-ramai. Berkontribusilah. Kalau teman-teman, abang kakak usikum wa nafsi bittaqullah, punya doa begini, sehat dalam taat, sehat bermanfaat, insya Allah pasti lebih semangat menjalani hidup. Ya Allah, apa tadi? Coba doanya. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang saya cintai, anak cucu keturunan, selama-lamanya, sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Supaya jangan sampai mati sia-sia. Jadi dulu, kemarin waktu di Bulukumba ada rencana mau bikin topi. Jangan bab satu lagi gitu. Mau nyebut babi itu enggak enak ya, jadi jangan bab satu lagi. Maksudnya apa ya, Man? Jangan sampai hidup kita di dunia ini kayak binatang ternak. Hanya mikirkan seks di bawah, perut, sama pride. Binatang ternak itu aja pikirannya. Gimana bisa kawin, gimana bisa makan, dan gimana bisa berkuasa, punya wilayah kekuasaan. Abang kakak yang baik, yang rahmati Allah, pernah lihat sapi?
Pernah? Sapi kurban? Coba lihat, tinggal hitungan jam, bahkan menit mau disembelih. Ngapain sapi itu? Masih makan dia. Sapi, kau mau disembelih? Udah tahu malaikat maut makin dekat, masih santai. Wisata kuliner yuk, kesini santai bro, enjoy your life bro. Oh alah, pintar. Nyambung kira-kira? Paham? Apa tadi doanya? Sehat dalam sehat bermanfaat. Jadi istri, apa yang bisa saya lakukan untuk anak, untuk keluarga, untuk suami? Jadi suami gitu juga, saya bisa ngasih apa untuk istri saya, bisa kontribusi apa untuk istri saya. Ketika kita berpikir saya dapat apa, aku entok opo, aku entok piro, baperlah tuh seumur hidup. Kau tidak akan pernah bahagia. Maka ada kata kunci yang kemarin saya sampaikan, wala a'silaka amron. Coba bilang. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Artinya kehidupan yang kita jalani dari pagi sampai siang nanti, mudah-mudahan masih hidup ya. Siang sampai sore, sambung lagi sampai malam. Mudah-mudahan kita tidak bermaksiat kepada Allah. Wala a'si laka amron. Wala a'si laka amron. Itu kenapa kalimatnya, ya Allah, saya perlu titik. Apa? Isi aja. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Anak muda perlu istri? Perlu. Bilang sama Allah, ya Allah, saya perlu istri ya Allah. Udah kebelet ya Allah. Kebelet ya Allah. Sekali ketemu selalu beda keyakinan ya Allah. Saya yakin dia tak yakin ya Allah. Sayanya yakin, guru saya tak yakin ya Allah. Saya udah bilang, coba ya, saya bilang, tak cocok balikkan pabrik. Oh, tak bisa gitu lah Yaman, ini kan bukan mobil. Oh, kok saya jadi cerita ya? Tak boleh sebut nama padahal tuh. Ya Allah, coba bilang, saya perlu titik. Tapi saya tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Ini yang kita pelajari pagi hari ini. Belajar lagi berprasangka baik sama Allah, berhusnuzon sama Allah. Prosesnya panjang Ayaman, panjang. Kenapa kita harus fight? Cari lingkungan, cari circle. Allahumma paksain. Coba bilang. Allahumma paksain. Kenapa harus Allahumma paksain? Karena memang manusia itu sukanya instan. Tadi kita baca ayatnya 21, 3, 5. Dia maunya cepat. Mikul beras 1 bulan langsung lunas hutang. Orang tanya, saya Yaman berapa lama? Saya tidak lama, baru 8 tahun. Berapa lama mikul berasnya? 8 tahun ya. Yang baru jadi 1 bulan, 2 bulan, terus mana janji Allah? Mana janji Allah? Itu kalau malaikat yang diutus tuh cocoknya malaikat maut. Kata malaikat maut, ojo dikeplai. Mesake dipateni mawon. Nah, ini halus kan, pakai bahasa halus kan? Iya, dipateni mawon. Orang-orang begini ini. Kau berdosa berapa lama? Bikin maksiat berapa banyak? Dosa badanmu, matamu, telingamu, hidungmu, mulutmu, tanganmu, kakimu, bikin dosa semua. Mikul beras baru 1 bulan, 2 bulan. Baru nolong agama Allah, seuprit 2 uprit. Lalu ngerasa berhak untuk klaim. Kullu nafsin dha'iqatul wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dua-duanya ujian. Kau sehat ujian, sakit pun ujian. Sakit ujian sabar, sehat ujian syukur. Terpilih jadi anggota atau terpilih jadi ketua itu ujian. Tak terpilih pun ujian. Menang ujian, belum menang ujian juga. Maka di ayat 37-nya ini, khuliqal insanu min ajal. 2135 manusia suka instan tuh 2137, sorry.
Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun. Tepuk sebelahnya. Sabar. Dosanya masih banyak. Ya, dosa masih banyak. Ya. Ojo dikeplai. Dapat sesuatu enggak pagi nih? Terus tadi ketawa-ketawa tuh ngetawain siapa? Oh, alhamdulillah. Coba tepuk kepalanya, bilang ini, astagfirullahaladzim. Ampunkan hamba ya Allah. Tolonglah ya Allah gitu. Buanglah sampah-sampah tak berguna di otak ini ya Allah. Banyak kan sampah-sampah di otak kita nih. Buang sampah-sampah tak berguna di otak hamba ini ya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran sama Allah ya. Dikasih ilmunya tanpa bermaksiat kepada Allah. Wala a'si laka amro. Ini saya, kalimat ini nih saya suka sekali kemarin tuh. Saya bilang, oh keren sekali nih. Yang dicita-citakan dapat tapi tanpa maksiat gitu. Jadi dapat tanpa maksiat. Coba bilang. Dapat tanpa maksiat. Punya mobil, ya tidak perlu punya, bisa pakai. Hati-hati jomblo tadi ya, saya tidak perlu punya istri, Ustaz, yang penting bisa pakai. Your head itu, apa your head? Nah, gitu. Bisa dapat tanpa bermaksiat. Itulah hak pakai. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair. Ini dulu, karena hari ini alhamdulillah kegiatan kita Masya Allah, tabarakallah, ya kan? Dan kita sama-sama berdoa semoga acara hari ini dan besok, ya, rangkaian acara hari ini dan besok diridhoi Allah, dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Siapapun yang terlibat di dalamnya, ikut terlibat, ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi, semoga dibalas Allah dengan balasan berlimpah, sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma amin. Ingat ya tadi doanya ya, tanpa bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, perlu rumah ya Allah. Anak udah mau lahir nih, anak ke-11 misal gitu. Misal. Enggak usah baper, santai aja. Gitu. Terus begitu, biasa aja. Kan misal namanya. Perlu rumah ya Allah. Udah mau 11. Anak nih ya Allah. Perlu rumah tapi tidak mau bermaksiat dalam mendapatkannya. Itu. Perlu motor ya Allah, perlu mobil ya Allah, tapi tidak pengen bermaksiat dalam mendapatkannya. Perlu rumah yang dekat dengan masjid tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Coba doa lah tulus-tulus, doa sungguh-sungguh, sambil nangis, doa tuh kayak anak bayi. Totalitas. Coba, saya dengan izin Allah sudah sering mempraktikkan ini, dan dengan izin Allah, Allah kabulkan. Saya mintanya A, Allah kasihnya A plus. Allah kabulkannya lebih baik dari yang saya minta, lebih bagus. Oke? Maka jaga mulutmu. Jamu jati, jaga mulut, jaga mas jati, gitu maksudnya. Oh enggak ya? Jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Ingat, dosa kita masih miliaran, amal kita masih recehan. Semoga Allah ampunkan. Tetaplah bergerak, tetaplah berbuat, dan jangan sampai tadi saya bilang solusi yang menjadi tujuan. Siapa yang menjadikan solusi sebagai tujuan, maka dia akan berhenti pada saat sudah sampai di tujuan. Saya pengen utang lunas, saya pengen penyakit saya sembuh, saya pengen anak saya ini, saya pengen ini. Ya udah, begitu dikabulkan Allah, berhenti dia beramal soleh. Kita berhenti kalau sudah mati, kita istirahat kalau sudah wafat. Tidak ada yang baru pagi hari ini, karena saya lihat wajah-wajah antum ya sudah penuh dengan
Ya isi sendiri. Saya hanya ngulang-ngulang aja sambil mengingatkan ayat yang menurut saya keren banget. Janjinya Musa kepada Khidir, yang dia berjanji tapi dia juga yang mengingkarinya. Nah, maka kita ambil ibrah dari kejadian Musa ini. Semoga kita bisa dapat tanpa maksiat. Coba bilang. Dapat. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya. Doakan istri saya Bunda Uum. Doakan anak-anak saya 4M. Doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, dan semua paskas dari Aceh sampai Papua. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Para muhsinin, orang tua asuh dimanapun berada yang nonton ini semuanya, semoga kita semua dilindungi Allah. Istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Kita doa dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini jangan bubar dulu ya, karena ada acara kita insyaallah sampai zuhur kita duduk di sini ya. Ya. Ustaz Nizar mana Ustaz Nizar? Mas, nanti tolong